Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Raya Mujahidin Pontianak, bersama para asatidah, para jamaah dan juga para panitia semuanya. Ana ucapkan untuk antum semua jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan antum, karena sebab antum acara dakwah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayuhal ikhwatul kiram, di sini ana diamanahkan untuk membahas tema yang penting untuk kita semua selaku muslim, terkhusus mereka-mereka yang menuntut ilmu, yang mereka-mereka ini giat dalam dakwahnya, yang mereka-mereka ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas adalah malapetaka cinta popularitas. Wallahi ya ikhwah, ibadah ini kalau hati tidak dijaga identik dengan riya. Ingin dipandang manusia, ingin diangkat derajatnya, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi pada mata-mata manusia, na'udzubillah. Dan kita perlu tahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau mengancam orang-orang yang beribadah karena ingin dikenang, ingin dipuji, ingin disanjung, na'udzubillah. Bahkan ibadah yang besar yang harusnya mendapatkan pahala justru mendapatkan malapetaka. Antum tahu bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu adalah jalan dimudahkan kita menuju surga. Tapi dengan hal yang sama, menuntut ilmu adalah jalan menuju kita ke neraka. Kalau seandainya tujuannya adalah popularitas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, wallahil azim, ana saat ini menempuh jalan itu panjang jauh sekali, dan ana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ana terus dijadikan oleh Allah lurus hanya untuk Allah. Dan ana akan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal kami ini. Antum yang sudah jauh berjalan, mungkin ada yang dari Sambasnya, na'am sahih, yang dari Pontianaknya, hujan-hujannya antum langkahkan kaki antum ke rumah Allah. Harusnya dengan cara itu kita mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang-orang seperti itu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi naasnya, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan amal-amal tersebut kita ini bisa mendapatkan surga Allah dengan mudah? Ternyata habis. Justru amal tadi mengantarkan kita ke neraka. Jihadnya, menuntut ilmunya, sedekahnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaih." Sesungguhnya orang-orang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala azab pada hari kiamat, rajulun ustushhid. Yang pertama adalah orang yang nampaknya mati syahid, yang mati di medan perang. Fa'utiya bihi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah kenalkan nikmat-nikmat Allah yang dulunya dia rasakan.
yang dirasakan mereka-mereka yang ikut jihad. Bukankah aku telah memberikan kepada engkau nikmat A, nikmat B, nikmat C? Fa'arafaha, dia akui. Iya, aku telah dapatkan itu, aku telah dapatkan itu. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang engkau gunakan nikmat-nikmat saya tadi? Apa kata dia? Saya ini qataltu fika, aku ini berjihad karena engkau ya Allah. Hanya karena engkau. Aku ikut berperang karena engkau ya Allah. Li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah jawab, kadzabta, dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala jari. Engkau berjihad agar dikatakan orang pemberani, seorang panglima, seorang jagoan dalam medan perangnya. Na'udzubillah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fasuhiba bihi ala wajhi thumma ulqiya finnar. Ditariklah orang yang ikut jihad padahal dia sudah berperang, dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan harta-hartanya, dia rasakan keringat di medan perang, ternyata dia habiskan karena ria. Dia tinggalkan keluarganya, anak-anaknya, dan dia itu berhadapan immal hayah wa immal mamat. Imma dia ini hidup menang dalam kondisi Masya Allah karim, atau mati dalam kondisi syahid. Ternyata dia sia-siakan. Dia ingin dikatakan seorang pembesar dalam medan perangnya. Ternyata apa kata Nabi kita SAW? Diseret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dihinakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang wajahnya kena debu di medan peperangan dihinakan oleh Allah. Apa sebab? Niatnya salah. Thumma ulqiya finnar, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicampakkan, dibuang oleh Allah ke neraka jahanam. Itu orang pertama. Tapi orang kedua siapa? Nabi SAW katakan, warajulun, seseorang ta'allama al-ilma, dia belajar ilmu, duduk di majalisul ilmnya, duduk bersama ustadznya, di hadapan ustadznya, wa 'allamahu, dan dia ajarkan ilmu itu di hadapan jamaahnya, wa yaqra'ul Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an Al-Karim. Itu orang kedua. Didatangkan dia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah sampaikan, bukankah engkau telah merasakan nikmat A, nikmat B, nikmat C, nikmat D? Dia mengatakan, na'am ya Rabbi, iya ya Allah, aku rasakan itu semua. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang engkau amalkan dengan nikmat-nikmat saya? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku menuntut ilmu, aku capek mengajarkan ilmu, aku membaca Al-Quran fika, karena engkau ya Allah. Sekejap Allah langsung mengatakan, kadzabta, dusta engkau, dusta engkau. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Engkau duduk nuntut ilmu agar dikatakan seorang ulama, mendapatkan gelar-gelarnya, dipuji oleh manusianya, dikatakan ulama, dikatakan wu'adz. Dia ingin mendapatkan gelar-gelar itu. Ayyuhal ikhwatul kiram, wallahi, jangan antum kira ustadz antum tuh aman punggungnya dari api neraka. Kalla, mereka yang paling bahaya punggungnya, mereka yang paling ngeri di pinggir jurang kalau mereka nggak bisa ngelola hati mereka. Kadzabta, dusta engkau.
didustakan amama Rabbil Alamin, di depan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu rumah Allah ini besar. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jauh lebih besar dan kita ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya bainana wa bainallah, antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau enggak ikhlaskan niat antum untuk Allah, wallahi ya ikhwah, khatir, bahaya. Wallahi bahaya. Antum tahu besar bangunan ini, Pak? Antum kebayang bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala? Allah Azim, Allah Kabir. Kadzabta, kau dusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala alim. Engkau ini belajar menuntut ilmu agar mendapatkan gelar ulama, gelar wu'ad, gelar asatidzah, gelar-gelarnya S1, S2, S3-nya. Na'udzubillah. Tidakkah kita bisa untuk sembunyikan itu semua? Tidakkah kita bisa sembunyikan itu semua, ayuhal ikhwatul kiram? Apa arti kata-kata ustaz kalau seandainya kita nggak takut di hadapan Allah? Apa arti anak ini Esa, bawa gelar Esa, bawa gelar MA, bawa gelar doktornya, kalau nggak takut di hadapan Allah? Semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala qari. Engkau ni baca Quran, membaguskan tilawah Quran agar dikatakan qari'ul Quran. Fulan qari, wa fulan qari, wa fulan qari. Wallahi ya ikhwah, itu semua ditegakkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Thumma suhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Dia ditarik oleh Allah, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Thumma ulqiya finnar. Allah campakkan dia ke dalam neraka Jahannam. Orang ketiga, siapa dia? Warajulun, seseorang wasa'allahu alaih, Allah luaskan rezekinya, Allah lapangkan hartanya, banyak fulusnya, masya Allah. Wa a'tahu min asnafil mali kullihi, Allah berikan segala macam bentuk hartanya. Rumahnya dia punya, kendaraannya dia punya, uangnya dia banyak sekali. Ketika itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan dengan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan oleh Allah untuk dia. Dia katakan, ay Rabbi na'am, aku udah mendapatkan nikmat A, nikmat B, nikmat C, nikmat D. Wa ma amilta fiha, ya fulan, apa yang telah engkau amalkan dalam nikmat-nikmat tersebut? Qal, dia mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha fik. Ya Allah, tidaklah aku tinggalkan di dunia ini dari jalan ke jalan kebaikan yang engkau cinta agar disedekahkan jalan-jalan tersebut, aku sedekahkan semua karena engkau ya Allah. Qala kadzabta, dusta, bohong kau, bohong. Na'udzubillah. Dengan sedekah-sedekahnya dia ingin dikatakan orang yang jawad wa qatkil, dikatakan orang dermawan, orang royal, orang yang hobi ngasih. Faulqiya finnar, dia juga sama, dia akan Allah campakkan ke neraka Jahannam. Wallahi ya ikhwah, ibadah tadi kita tahu bagaimana sedekah ini bisa melindungi kita dari api neraka, sama saja ujung-ujungnya malah petaka kalau tidak kita luruskan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ana nasihatkan untuk antum semua, sembunyikan amal-amal kita. Tidak perlu kita ini bangga dipuji manusia, karena kita ucapkan setiap kali sholat, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang layak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang layak dipuja hanyalah Allah, yang layak disanjung hanyalah Allah. Amma nahan, adapun kita ini tidak layak untuk dipuja, tidak layak untuk dipuji, tidak layak untuk disanjung, karena kita ini banyak maksiatnya,
banyak dosa-dosanya. Ana nasihatkan, usikum wa iyaya, ana nasihatkan antum dan untuk anak diri anak pribadi, agar kita sembunyikan amal-amal kita, apapun bentuknya. Ayyuhal ikhwatul kiram, antum tahu Masya Allah, orang-orang yang menyembunyikan amal soleh dia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan beberapa keutamaan. Di antaranya yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang bisa menyembunyikan amal soleh dia, Allah akan jaga hatinya, Allah teguhkan sikapnya di zaman fitnah. Dan orang yang suka mengumbarkan amalnya, yang suka membeberkan pekerjaan-pekerjaan solehnya, Allah akan mudah jadikan hatinya terombang-ambing, kena di zaman fitnah. Apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah? Az-dzunubul khafiyat, az-dzunubul khafiyat asbabul intikasat. Dosa-dosa yang dikerjakan secara sembunyi. Wallahi akhi, dosa secara sembunyi itu bahaya. Hati-hati kita semua. Kita ketika sendirian, tidak ada satupun ikhwah yang melihat. Istri kita tidak melihat, anak-anak kita tidak melihat. Yang melihat hanyalah Allah Rabbul Alamin, Sami'un Basir, yang maha melihat dan maha mendengar. Kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah? Asbabul intikasat, orang yang mudah futur sebabnya karena apa? Dosa ketika sendirian. Harusnya ketika sendirian dia beramal saleh. Jangan dibalik ketika orang-orang lihat kita semangat ibadah, tapi ketika sendirian Masya Allah semua keharaman dia kerjakan. Na'udzubillah. Antum kalau merasa sering futur, malas kajian, dulu semangat awal-awal sunnah. Anak tanya sama antum semua, dulu antum jahiliyah dan antum kenal sunnah, dapat hidayah sunnah, mudah mata kita dinangis, hati kita tuh mudah lembut. Dinasihati ittaqillah ya akhi, langsung kita terima, jazakallah khair. Wa ma balu qulubina al-an, apa kabar hati kita sekarang yang mudah malas beribadah kepada Allah, yang sudah tidak nampak lagi di masjidnya, yang sudah hilang di kajian-kajiannya. Dulu antum ingat Pak, masa lalu antum semangat antum kajian. Mana hati kita Pak? Antum tanyakan apa sebabnya? Anda takutkan az-dzunubul khafiyat, dosa yang antum kerjakan bainakum wa bainallah, yang hanya lihat itu Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itu bahaya Pak. Kita sholat 5 waktunya, kita sedekahnya, kita puasanya, kita belajarnya, Allah jadikan itu semua hancur, hilang. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya nanti akan ada banyak kaum ya'tuna yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat dengan amalan-amalan bihasanat amsal jibali tuhama. Mereka datang dengan amal-amal saleh mereka seperti gunung Tuhamah yang besar, yang tingginya bidha, yang berwarna putih. Kalau gunung sudah berwarna putih menunjukkan itu tinggi karena ada saljunya. Gunung Tuhamah putih, tinggi sekali. Min salatin wa siyamin wa sadaqat, dia bawa pahala salatnya, dia bawa pahala menuntut ilmunya, sedekahnya, puasanya dia bawa. Masya Allah. Apa yang terjadi? Fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Allah jadikan amal-amal yang banyak tadi, yang besar tadi, yang kokoh tadi, haba, debu-debu, mansura, yang berterbangan. Wallahi ya ikhwah, debu itu tidak bisa antum timbang, apalagi kalau debu berterbangan, terus berterbangan, tidak bisa ditimbang, habis. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, sifhum lana,
sifatkan kami apa yang mereka kerjakan ya Allah. Kenapa solatnya dihancurkan oleh Allah? Kenapa puasanya dihancurkan oleh Allah? Kenapa sedekahnya dihancurkan oleh Allah? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Haula'il aqwam idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Mereka adalah kaum-kaum yang kalau sudah menyendiri antara mereka dengan Allah, intahakuha, mereka kerjakan apa yang Allah haramkan, enggak takut lagi di hadapan Allah. Yastahyuna minan nas, mereka malu dari mata manusia. Wala yastahyuna minallah, mereka enggak malu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka malu kapan dilihat oleh istri-istri mereka. Mereka malu kapan dilihat oleh anak-anak mereka. Wala yastahyuna minallah, mereka enggak malu dari Allah Al-Aziz Al-Jabbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, syadidul iqab wa syadidul azab, yang besar azabnya, yang hukumannya besar untuk hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah SWT. Mereka enggak malu. Maka apa kata para ulama? Ayyuhal ikhwatul kiram, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang paling hina di antara zat-zat yang lain yang melihat engkau. Jangan jadikan Allah yang paling rendah. Berani sekali kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, harusnya ketika kita sendiri salat malam kita, baca Quran kita, belajar kita, ketika sendiri orang-orang enggak tahu. Istri kita tidur, anak kita tidur, yang bersaksi ketika itu hanyalah pandangan Allah dan bumi saja. Cukup tidak ada manusia yang melihatnya. Jangan sampai nampak istri-istri kita tentang sholat-sholat malam kita. Sembunyikan amal-amal kita. Kenapa? Kalau seandainya kita ini hobi untuk bermaksiat justru ketika sendirian, itu sebab kita mudah berbolak-balik futur. Jangan antum merasa aman sekarang sudah kajian. Betul, antum saat ini semangat, di malam ini mungkin semangat, betul. Tapi ingat, Nabi mengatakan inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangat-semangatnya. Antum baru tahu bagaimana fadail salat malam, fadail sedekahnya, fadail tilawatil Qur'annya, antum baru tahu. Semangat antum, insyaallah. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa inna likulli syirratin fatra. Tapi di masa semangat itu ada masa futur. Ketika orang-orang yang hobi bermaksiat datang masa futurnya, tidak kembali lagi ke majalisul ilm, tidak kembali lagi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi membaca Al-Quran Al-Karim. Lihatlah kondisi banyak ikhwah-ikhwah kita yang dulu kita lihat wajah mereka satu persatu, wajahan li wajahin, kita kenal siapa mereka semua, hilang saat ini, tidak nampak lagi. Na'udzubillah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, hati-hati. Kemudian apa kata beliau yang kedua? Wa ibadatul khafa aslus tsabat. Orang yang hobi beribadah ketika khafa, ketika sendirian, ketika sunyi, tidak ada satupun orang yang melihatnya. Aslus tsabat, itu adalah pondasi dari keteguhan seseorang. Pondasi kokoh iman dia, kokoh tauhid dia, kokoh sunnah dia, ibadah dia di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dia nggak pernah goyang dengan ucapan manusia. Dia nggak pernah goyang dengan ujian ekonomi dia. Diambil hartanya oleh Allah, nggak ada masalah bagi dia. Sebagaimana diambil harta Nabi SAW, tidak ada masalah bagi Nabi SAW. Ketika anak dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya, tidak ada masalah bagi dia. Tetap dia fokus beribadah kepada Allah. Di saat yang sama banyak manusia-manusia kapan diambil oleh Allah harta yang dia miliki, anak yang dia miliki, kedudukan yang dia miliki, di saat itu pula dia futur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jarang ibadah ketika sendirian? Hobi popularitas. Ibadah itu kapan dilihat oleh orang saja. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita sembunyikan amal-amal kita, ini akan memudahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari riya. Dan riya ini masya Allah, jangan antum kira riya ini amal-amal yang sepele. Berat ikhwah, dosa besar. Kata sebagian ikhwah, nggak ada masalah riya, kan syirik kecil. Syirik kecil ini dosa besar.
syirik besar mengeluarkan seorang dari agama Islam. Itu bedanya. Syirik kecil nih dosa besar, tapi nggak mengeluarkan orang dari agama Islam. Tapi dia berbuat syirik. Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Dia adalah riya, ingin dipuji, ingin disanjung, na'udzubillah. Dulu para sahabat takut sekali dengan riya. Hatta Nabi kita Muhammad SAW takut sekali umatnya kena dengan riya. Dan kita saat ini tidak pernah takut dengan kondisi riya, dan bahkan merasa aman dari riya. Lihatlah bagaimana muridnya Mu'adz ibn Jabal, saking takutnya dia dari riya, dia datang kepada Mu'adz ibn Jabal. Dia mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal ana minal munafikin? Kalau engkau lihat saya, apakah saya ini termasuk orang munafik ya Mu'adz? Takut muridnya Mu'adz ibn Jabal. Qala atusalli idza khalauta bi rabbik? Engkau tahu tanda engkau munafik atau tidak? Pertama yang diucapkan oleh Mu'adz, atusalli idza khalauta bi rabbik? Apakah engkau sholat ketika engkau sendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa tastaghfir idza azabta? Dan apakah engkau istighfar ketika engkau berbuat dosa? Qala na'am. Iya wahai Mu'adz, aku rutin berusaha untuk sholat malam ketika saya sendirian bersama Allah. Qala idhhab fama ja'alaka munafiqan. Berangkatlah engkau, sesungguhnya Allah tidak jadikan engkau ini munafik. Apa syaratnya? Kata Mu'adz, 2. Dan kita ini terapkan dalam diri kita, Pak. 2. Apakah kita sholat ketika sendirian? Yang kedua, apakah kita mudah minta ampun dari Allah ketika maksiat? Ataukah kita tunda dengan taubat sambelnya? Apakah kita ini tidur ketika sendirian, bahkan bermaksiat? Kalau itu kondisi kita, yang ditakutkan kita ini termasuk orang munafik, sebagaimana kriteria Mu'adz ibn Jabal. Makanya kalau bisa Pak, sembunyikanlah. Jangan ingin dipuji oleh orang, sembunyikan. Masya Allah, sembunyikan. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih? Man istata'a minkum an yakuna lahu khaba'un min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi, falyaf'al, kerjakan, usahakan, sembunyikan amal saleh kita, jangan sampai nampakkan. Lihatlah bagaimana orang-orang saleh di zaman dahulu, apa bekal mereka di dunia dan akhirat? Amalan tersembunyi. Amalan tersembunyi ayyuhal ikhwatul kiram. Antum tahu bekal Nabi kita Muhammad SAW pertama kali sebelum berdakwah apa? Amal tersembunyi. Ketika Nabi kita Muhammad SAW diturunkan wahyu pertama kali oleh Allah, Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah. Nabi ini ummah ummiyah, la naktub wa la naqra wa la nahsub. Kami ini adalah umat ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis, gak bisa berhitung. Ummi Nabi. Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqari, aku gak bisa baca. Dipaksa oleh malaikat Jibril. Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku gak bisa baca. Didekap oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ciptaannya besar sekali. Malaikat wujudnya besar, kekuatannya besar, Masya Allah. Didekap Nabi kita Muhammad SAW, wajar Nabi sesak nafas, Nabi meriang, muka pucat, keluar keringat dingin Nabi SAW. Nabi SAW pulang dari kondisi itu dalam kondisi pucat sekali, takut Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, selimuti saya, selimuti saya. Sakit Nabi SAW.
Setiap Nabi diturunkan wahyu untuk beliau sakit, beliau meriang. Masya Allah. Apa kata Nabi kita? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi tidur istirahat, berusaha merawat diri beliau ketika sakit? Allah panggil Nabi, diingatkan oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kum, bangun kau. Nabi lagi sakit sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk bangun. Naam, sahih. Antum kira ibadah enggak butuh mujahadah? Antum kira ibadah enggak perlu keseriusan? Nabi bukan pura-pura sakit, Nabi sakit sallallahu alaihi wasallam. Kita masih sehat, cuman turun hujan tak datang ke majlisul ilm. Apa tanggung jawab antum di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa tanggung jawab kita di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah? Kum, bangun engkau. Lagi sakit Nabi. Qumil laila illa qalila. Tegaklah engkau salat malam. Orang enggak ada yang melihat. Salat malam bekal. Semua malam illa qalila, kecuali sedikit saja. Untuk apa? Istirahat. Jadi bekal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dikokohkan imannya, salat malam ibadah. Kenapa? Fitnah nanti, ujian untuk Nabi berat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan wanita yang cantik, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Yang kita tahu, Masya Allah, di zaman ini para laki-laki banyak terjatuh di 3 fitnah tadi: harta, tahta, wanita. Ujian Nabi berat sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak diberikan pondasi ibadah yang dikerjakan ketika sendirian, akan mudah untuk bergoyang. Aslus sabat, kata Ibnu Qayyim, pokok dari keteguhan seseorang ibadah yang dikerjakan ketika sendiri. Al-ibadatu fil khafa. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam nyawanya. Kalau seandainya kita ini diancam nyawa kita, mungkin kita akan tinggalkan dakwah ini. Kita akan tinggalkan Islam ini, na'udzubillah. Nabi diancam nyawanya, Nabi diburu, Nabi dikejar, Nabi dihinakan, kepala Nabi SAW dipijak, Nabi wajahnya diludahi, keluar darah Nabi kita Muhammad SAW dari kepalanya, patah gigi Nabi SAW di umur Nabi yang tidak lagi muda, di umur Nabi yang sudah sampai 50 tahun, 40 tahun. Berat ujian itu ayyuhal ikhwatul kiram. Tapi kita tahu orang yang paling sabat, orang yang paling teguh di atas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW. Apa sebabnya? Beliau rajin ibadah ketika sendirian. Orang tak tahu, hatta istri-istri beliau tak tahu. Antum tahu orang yang paling lama mendoakan para sahabat yang sudah meninggal? Ya Nabi SAW. Kita ini punya kawan-kawan, ikhwah-ikhwah yang sudah mendahului kita ke alam barzakh. Kita jarang doakan mereka. Nabi SAW di tengah malam, Nabi SAW tidak ada yang melihat beliau. Beliau berangkat ke kuburan Baqi'. Beliau sayang sama sahabat-sahabatnya. Beliau kenang bagaimana dulu beliau jihad bersama kawan-kawannya. Bagaimana perjuangan menyebarkan dakwah Islam, beliau rasakan itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat sendirian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ziarah ke kuburan Baqi'. Apa kata Aisyah? Aisyah ngikut dari belakang diam-diam. Faqama fa'atala al-qiyam wa da'a Allah wa baka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak lama. Beliau panjangkan beliau ini berdirinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam doakan sahabat-sahabatnya yang telah mendahului beliau.
beliau sallallahu alaihi wasallam nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak ada yang tahu ibadah itu. Wallahi ya ikhwah, kalau ibunda kita Aisyah enggak ceritakan kisah itu, kita enggak akan pernah tahu. Orang yang paling sayang dengan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah menceritakan bagaimana sedekah beliau, kita nggak akan pernah tahu bagaimana ibadah beliau. Beliau kokoh sekali. Padahal cobaan itu berat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi pernah ditanya, ayyun nasi a'zamu bala'an, manusia mana yang paling besar cobaannya ya Rasulullah? Qala al-anbiya, yang pertama adalah para nabi, thummal amthal fal amthal, kemudian setelahnya, dan kemudian setelahnya orang-orang saleh. Kita ini semua Pak memilih untuk saleh pasti diuji. Antum memilih untuk menjadi tegak di barisan soft salat, antum akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anasbir am nashkur, apakah kita sabar ataukah ngeluh kepada manusia? Itu semua akan diuji. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, cukup bagi kita sembunyikan amal-amal kita, apalagi di malam hari. Dan bahkan Masya Allah Tabarakar Rahman, Nabi kita Muhammad SAW disebutkan juga kenapa kuat sekali iman Nabi SAW. Sebabnya karena memang beliau ini Masya Allah Pak ya, sebagaimana firman Allah, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di malam hari, antum membaca Quran, antum sholat malamnya sendirian, tidak usah tanpa orang, tidak usah Pak, cinta kita ini dipuji, oh dia ini rajin baca Qurannya, dia rajin sholat, tidak usah. Bainakum wa bainallah, antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah SWT? Hiya ashaddu wata'a, itu membuat pijakan kita jauh lebih kuat. Wa aqwamu qila, dan itu membuat lisan kita lebih lurus. Lisan kita mudah untuk lurus. Ketika ditanyakan tentang ilmu, kalau dia tahu dia jawab sesuai kalau Allah kalau Rasul, kalau dia tak tahu dia katakan Allah a'lam. Rajin sholat malam, dia nggak malu. Sama manusia nggak malu sama manusia. Yang dia malu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pernah Abdullah ibn Amr bin Al-As, beliau tekankan kepada kita semua agar kita ini fokus ibadah bukan fil alaniyah, bukan ketika orang-orang ini nampak di depan publik, bukan, tapi kita kerjakan ketika sendirian. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhu? La an usalli rak'atan bil laili ahabbu ilayya min an usalli 'ashran bin nahar. Aku salat malam 1 rakaat sendirian jauh lebih saya cintai dibandingkan saya salat malam selama 10 rakaat, sebanyak 10 rakaat di siang hari. Beliau fokus sama 1 rakaat di malam hari. Kenapa sendirian? Tidak ada yang tahu. Kalau siang hari fulan lihat, alan lihat, A lihat, B lihat, semua orang lihat. Tapi kalau malam hari, apalagi zaman dulu tidak ada lampu, tidak mudah. Mereka itu pakai api pencahayaannya, susah untuk dilihat di malam hari. Maka mereka fokus untuk apa? Beribadah. Ulama salafun salih zaman dahulu, apa mereka katakan? Man aktsara ibadata sir, yang hobi untuk menyembunyikan amalnya, benci, cinta popularitas, tidak suka dia popularitas, dia sembunyikan ibadah-ibadah soleh dia, aslahallahu lahu qalbahu, Allah akan luruskan, Allah akan perbaiki hatinya. Makanya Pak, kalau dulu antum di jahiliyah, antum mau kenal Allah, lebih dekat kenal dengan Allah, lebih dekat dengan masjid, perbanyak ibadah sendirian. Aslahallahu lahu qalbahu sya'al abdu am aba. Baik hamba ini mau ataupun tidak mau, kaidah seperti itu kata mereka. Kalau antum mau dimudahkan hati kita ini diperbaiki, disembuhkan oleh Allah yang dulu banyak penyakitnya, hasadnya, baghdhanya, kebenciannya, baginya, zalimnya kepada orang, maka apa? Perbanyak ibadah ketika sendirian. Dan bahkan salafun salih juga mengatakan man ishtaka dha'fan fi imanihi, barang siapa yang sering ngeluh imannya itu lemah, sering terombang-ambing, tidak jelas, awalnya cinta masjid, nanti tiba-tiba malas ke masjid, awalnya rajin kajian, semangatnya, habis itu balik lagi, terus kayak gitu, rajin sholat jamaah, tiba-tiba futur lagi. Man ishtaka dha'fan fi imanihi,
siapa yang ngeluh akan lemahnya imannya, sering terombang-ambing, fa khalwatuhu bi rabbih nadirah, maka ketahuilah dia itu jarang beribadah kepada Allah ketika sendirian. Jarang, kata para ulama salafus salih, jarang ibadahnya, jarang sholat malamnya, tidak nampak dia di hadapan Allah. Kalau di manusia nggak perlu nampak, di hadapan Allah tuh jarang sekali. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah mengatakan tidak perlu kita ini sampai sebarkan amal soleh kita. Kuf 'alaika lisanak, tahan lisan kita, sudah sembunyikan. Hal laka sirrun 'indallah, hal laka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illallah. Engkau ini punya enggak amal sir yang dirahasiakan, sedekah yang dirahasiakan? La ya'lamuha illallah, yang ada tahu kecuali Allah. Cukup hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, tapi di catatan Allah disebut fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Di tulisan manusia cukup hamba Allah, tapi di catatan Allah disebut nama kita. Bisa nggak kayak gitu? Maka dari itu, masya Allah, kalau kita fokus dengan ibadah kita sembunyikan, Allah sendiri yang akan mengangkat. Antum perlu tahu, ibadah Nabi itu rata-rata tersembunyi. Ibadah Nabi rata-rata tersembunyi. Tapi siapa yang menyebarkan kisah-kisah Nabi ketika sendirian? Allah. Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa rafa'na laka dzikrak. Amal engkau yang engkau sembunyikan, wahai Muhammad, wa rafa'na, kami angkat itu semua, kami sebut engkau. Wa rafa'na laka dzikrak, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang itu pada tahu amal saleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu otomatis sudah. Bahkan kata Imam Al-Jauzi rahimahullah, wa kadzalika yukhfi al-insanu at-ta'ata fatadhhar alaihi wa yatahaddatsu an-nasu biha wa bi aktsar minha. Orang kapan hobi menyembunyikan amal dia, yang berbicara nanti manusia, dengan otomatis Allah bongkar sendiri amal soleh itu. Makanya nggak usah nyari A, B, C, D, masya Allah, nggak usah. Antum tahu apakah di zaman Imam Bukhari yakin bahwa kitab beliau itu Allah abadikan sampai detik ini? Oh, nggak tahu Imam Bukhari yang penting nulis hadis, beliau ikhlaskan untuk Allah, selesai. Ternyata sampai detik ini, sampai saat ini, amalnya Bukhari masih Allah SWT abadikan. Bahkan kita kapan sebutkan rawahul Bukhari rahimahullah, rawahu Muslim rahimahullah, rawahu Abu Dawud rahimahullah, wa rawahu Nasa'i rahimahullah, wa rawahu Tirmidzi rahimahullah, wa rawahu Ibnu Majah rahimahullah, wa akhrajahu Ahmad rahimahullah. Itu kita tahu semuanya, kita sebut nama mereka satu persatu dengan rahimahullah. Siapa yang angkat itu? Allah Subhanahu wa taala. Musnad Ahmad dengan berjilid-jilidnya halaman kitab beliau Musnad Ahmad, Allah abadikan itu. Beliau ikhlaskan, beliau yang penting nulis saja. Beliau ikhlaskan untuk Allah. Maka lillahi yabqa. Apa yang kita amalkan untuk Allah tanpa cinta amal popularitas, tanpa cinta Indonesia sanjung, enggak usah. Fahuwa yabqa. Maka itu Allah akan abadikan. Allah akan angkat itu, masya Allah. Apa kata Ibnu Jauzi setelahnya? Hatta innahum la ya'rifuna lahu dzamban wa la yadhkuruna lahu illa bil mahasin. Bahkan manusia-manusia ini akan menyebutkan kebaikan-kebaikan dia semua, seakan-akan dia nggak ada dosanya. Wallahi ya ikhwan, jangan antum kira asatidah antum tuh tidak ada dosa, ulama-ulama antum tidak ada dosa, masyayikh antum tidak ada dosa. Dilihat dipandang mata manusia ini, dia ini tidak ada salahnya, bukan karena dia tidak bersalah, tapi karena para ulama kita, para masyayikh kita berusaha sembunyikan amal-amal mereka. Yang namanya manusia, kullu bani adam khata', setiap bani Adam berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, tapi mereka ini segera bertobat kepada Allah. Mereka sembunyikan amal-amal ibadah mereka. Akhirnya seakan-akan nggak pernah berbuat dosa, padahal dia berbuat dosa. Dia sembunyikan. Antum tahu, masya Allah, kisah yang ajib. Bagaimana kisahnya Abu Bakar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Abu Bakar ni jawad, hobi ngasih, karim, dermawan Abu Bakar. Abu Bakar ni setiap ba'da subuh, hari masih gelap, di awal subuh, sebagaimana doa Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umat Islam di pagi harinya. Abu Bakar berusaha ngambil keberkahan di pagi hari. Mumpung masih gelap, beliau keluar bersedekah. Di antara yang beliau sedekahi adalah kurma untuk wanita yang sudah tua renta, yang tidak ada menanggung hidupnya. Abu Bakar datang ke rumahnya, selalu memberikan kurma. Setiap hari seperti itu. Sampai Umar bin Khattab penasaran kemana Abu Bakar berangkat di subuh hari. Diperhatikan sama Umar bin Khattab. Dicek oleh Umar, ternyata Abu Bakar berangkat memberikan kurma untuk wanita tua yang tidak ada menanggung hidupnya lagi. Itu kerjaan Abu Bakar. Falamma mata Abu Bakar, ketika Abu Bakar meninggal, khilafah ganti kepada Umar bin Khattab. Dan wafaknya Umar, setianya Umar kepada Abu Bakar, amalan yang dikerjakan oleh Abu Bakar dilanjutkan lagi oleh Umar bin Khattab. Ini wallahi setia, wafa, kawan ini, Masya Allah, sadiq wasahib, ini baru namanya sahib. Dilanjutkan amalnya Abu Bakar. Dia berangkatnya Umar kepada wanita tua tadi bawa kurma. Ketika dikasih kurma tadi, dimakan oleh wanita yang sudah tua. Ketika dimakan diucapkan bismillah. Ketika dikunyah, apa kata wanita tadi? Aina sahibu? Mana kawan engkau yang hobi ngasih kurma kepada saya? Fatahajjaba minhu Umar. Umar kaget sama ucapan wanita tadi. Dari mana wanita tua ini tahu bahwasanya yang memberikan kurma itu orang yang berbeda? Padahal Umar tak kasih tahu identitasnya. Tapi tiba-tiba spontan dia mengatakan, aina sahibu? Mana kawan engkau yang biasa yang ngasih makan kurma kepada saya? Faqala mat. Dia sudah meninggal. Dari mana engkau tahu bahwa saya ini orang berbeda? Kata wanita tadi, dari kurma yang aku makan. Sebelum ini saya tidak pernah merasakan kurma ada kulit keringnya di dagingnya. Itu selalu dikupasin oleh dia. Dan saat ini saya merasakan kulit kering itu ada. Allah ajib. Ketahuan sendiri. Dan sampai detik ini pekerjaan Abu Bakar kita rasakan saat ini. Kita ketahui, kita tahu amalnya Abu Bakar. Siapa yang angkat? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat, kami sebut amal-amal mereka. Jadi tidak perlu kita dipatokan mata manusia. Aiyullah, siapa mereka sehingga kita cari perhatian mereka? Sekaya-kayanya Allah, siapa mereka? Kekayaan mereka datangnya dari Allah. Orang pejabat tinggi, apa hak mereka untuk kita kasih perhatian kita untuk mereka sehingga kita beramal soleh untuk mereka? Iwallah, kalau seandainya Allah nggak kasih izin memberikan jabatan untuk mereka, mereka nggak akan bisa menjabat. Siapa mereka yang sehingga kita ini betul-betul cari perhatian dari mereka? Siapa mereka? Cukup fokus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayyuhal ikhwatul kiram, Allah cinta sama hamba-hamba yang enggak suka cinta popularitas. Benci dengan popularitas, benci terkenal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha yuhibbul 'abda taqi al-ghani al-khafi." Allah cinta dengan hamba-hamba at-taqi, yang bertakwa kepada Allah, yang takut dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ghani, yang kaya. Jadi antum enggak ada masalah untuk jadi orang kaya. Enggak ada masalah, tapi kaya yang dermawan. Lebih bagus kaya atau miskin? Anda mau nanya sama antum, lebih afdal mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Anda nanya sama antum, kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya atau miskin bersabar? Pak, kaya bersyukur. Anda ini fair, Pak. Anda ini bukan orang kaya.
Tapi anak katakan orang kaya jauh lebih afdal, yang bersyukur. Salah orang mengatakan orang miskin yang bersabar. Kenapa? Karena Nabi orang kaya atau orang miskin? Nabi kaya atau miskin? Kaya. Antum bilang Nabi miskin, dicambuk di zaman Imam Malik. Antum hinakan, dicambuk di zaman Imam Malik, di ta'zir istilahnya. Karena Nabi ini orang kaya, hartanya banyak. Tapi kenapa nampak seakan-akan miskin? Karena hobi ngasih. Harta Nabi itu di mana-mana asetnya. Antum, Masya Allah Pak, antum tahu kambing Nabi itu satu lembah. Satu kambing berapa? Di sini harganya 3 juta ya. Jangan yang kecil Pak, kambing Nabi itu besar-besar. Bukan kambing kacang kita nih. Kambing besar, kambing besar. Anggaplah 3 juta selembah. Kalikan aja. Nabi kaya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tapi nampak miskin karena Nabi hobi ngasih. Antum tahu ada seorang tokoh orang kafir datang ke Nabi kita SAW, dia mengatakan, ya Muhammad, ini mah kafir lo ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku butuh kambing engkau. Nabi nanya, engkau butuh? Iya saya butuh. Berapa kau butuh? Semuanya. Ma bainal jabalain, ini satu lembah ini kau butuh semua? Iya. Ambillah semua, kata Nabi. Ambil semua. Dibawa Pak, digiring sama dia ke kampungnya. Apa kata dia? Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, kalian semua wajib masuk Islam. Ini pimpinan kaum ini Pak. Aslimu, masuk Islam kalian semua. Kenapa? Fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqa. Nabi ngasih enggak takut miskin. Ana Pak melihara kambing ana. Sekarang domba ana ada 8 lah. Dulu sampai 20, sekarang 8 domba ana. Antum datang ke ana, Ustaz, ana minta domba antum. Ana bilang, "Fadhal, bawa akhi, bawa. Tapi bayar." Iyalah. Jangan tak bayar antum. Bawa. Tapi apa? Bayar semua pun tak apa, ana senanglah. Bawa. Nabi SAW enggak. Bawa. SAW. Nabi kaya, Pak. Nabi hobi ngasih SAW. Abu Hurairah makan karena Nabi yang ngasih. Abu Dzar juga sama, Abu Qatadah juga sama, min fuqara'is sahabah yang nanggung hidup mereka itu sebabnya Nabi kita Muhammad SAW. Kaya Nabi. Antum tahu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, rata-rata mereka kaya atau miskin? Kaya Pak. Karena sebut lo ya, Abu Bakar kaya miskin? Kaya, aset Abu Bakar tuh banyak Pak. Umar kaya miskin? Wallah kaya Umar. Utsman, antum tahu, antum udah umrah belum? Kalau antum umrah coba lihat, ada salah satu hotel namanya Funduk Utsman. Hotelnya siapa? Utsman. Itu dulu harta Utsman yang diwakafkan. Antum cek nanti di Google, tulis antum Funduk Utsman. Itu hartanya Utsman ibn Affan. Sampai detik ini, sampai hari ini Allah jadikan hartanya Utsman bermanfaat untuk umat. Ini hartanya nanti dikasih untuk masalihul muslimin, untuk masalahnya kaum muslimin. Dari harta tadi wakaf ini Pak, Masya Allah. Kaya. Ali, nah baru ini Ali miskin. Kenapa? Untuk datangkan pembantu yang nggak bisa. Nggak bisa Ali, nggak bisa. Miskin. Tapi yang lain kaya. Thaib Abdurrahman ibn Auf kaya. Kaya. Sa'ad ibn Abi Waqqas kaya. Zubair ibn Awam, tanahnya ini Pak banyak. Istilah kita ini sekarang macam kaplingan ya. Itu aset Zubair ibn Awam itu banyak sekali Pak. Tapi dikasih-kasih sama Zubair ibn Awam. Masya Allah, kaya mereka semua. Tapi apa kaya yang jadikan dunia ini wasilah? Wasilah ini sebab saja. Yang mereka cari apa? Akhirat. Jadi Pak, Allah cinta yang pertama hamba taqi. Apa taqi? Bertakwa. Yang kedua al-ghani, kaya tapi royal. Bukan kaya medit,
kaya bakhilnya, naudzubillah. Yang ketiga apa? Nah, ini yang terakhir, al-khafi, diam-diam. Dia tahu nih, semisal masjid ini butuh apa, perbaikan apa, masjid mana butuh perbaikan mana, pondok pesantren butuh mana, dia tinggal cek aja rekeningnya, dia kirimkan, dia katakan afwan dari hamba Allah sekian. Tak ada yang tahu, hatta istri tidak tahu. Itu orang ngaji, tidak perlu dia tahu orang-orang. Diam saja, dia transfer ke sana, transfer ke situ, transfer ke mana, diam aja dia. Tidak ada yang tahu sama sekali bahwa yang ngasih dia. Makanya antum nggak usah disebut-sebut sampai orang dermawan, orang suka ngasih, hobi ngasih. Allah benci sama orang kayak gitu. Tidak suka Allah Subhanahu Wa Taala. Malah petaka akan datang untuk kita. Makanya masya Allah, antum tahu orang yang sedekah, hobi sedekah, diam-diam, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar Rabbi. Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan marahnya Allah, murkanya Allah. Pak, masya Allah ya. Antum tahu yang Nabi paling takutkan itu murka Allah. Nabi nggak peduli harta beliau diambil, ambillah. Jiwa Nabi diambil, ambillah. Anak-anak beliau diambil, ambillah. Nabi nggak peduli. Antum ceklah Pak, anak-anak Nabi ini semua meninggal, diambil oleh Allah. Nabi nggak peduli. Nggak ada masalah, Nabi sedih-sedih, tapi Nabi SAW nggak ada masalah sama sekali. Istri Nabi, keluarga Nabi, nggak peduli Nabi. Yang Nabi takutkan itu cuma satu, apa? Murka Allah. Nabi contoh, ringkas ini. Nabi awal lahir dalam kondisi apa? Yatim, tidak ada bapak. Nabi SAW tidak ada masalah. Apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, bukankah engkau ini dalam kondisi yatim? Kami naungi engkau. Yang penting ada Allah. Baik. Habis bapaknya sudah meninggal, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngasuh? Ibunda beliau, Aminah, masya Allah. Ternyata tidak lama Aminah meninggal. Siapa yang ngurus? Kakek beliau. Diambil Pak satu persatu. Kerabat-kerabat beliau yang ngurus hidup Nabi SAW diambil kakeknya, masya Allah. Pindah ke siapa? Abu Talib. Ternyata Pak, antum tahu dakwah Islam ini mudah menyebar di zaman itu karena dua orang yang datang untuk Nabi, yang ngayomi Nabi, yang membela Nabi, Abu Talib dan Khadijah. Tapi di tahun yang sama, antum Pak kalau rasakan itu pasti berat sama antum semua. Yang bela beliau, yang memberikan tasliyah, hiburan untuk beliau, yang menyemangati beliau ketika beliau bersedih, yang menghibur beliau ketika beliau murung. Mereka berdua ini, Abu Talib dan juga siapa? Khadijah. Ternyata di tahun yang sama dua-duanya diambil oleh Allah. Sampai sedih Nabi kita Muhammad SAW, sampai disebutkan Amul Huzni, tahun kesedihan. Apakah Nabi ngeluh dunianya diambil? Kalla. Antum tahu Al-Qasim putra Nabi, Abdullah putra Nabi, Ibrahim putra Nabi, Zainab putri Nabi, Ummu Kulthum putri Nabi, Ruqayyah putri Nabi, semuanya diambil ketika Nabi masih hidup. Nabi lihat wajah mereka ketika mereka sudah meninggal. Gimana kondisi kita ditinggal wafat oleh anak-anak kita, Pak? Sekali itu hancur hati kita. Antum tinggalkan, antum berangkat Pak, safar jauh untuk bekerja, tinggalkan istri-istri antum, anak-anak antum, sedih berkepanjangan Pak. Padahal antum tinggalkan cuma beberapa pekan, cuma beberapa bulan, antum sedih. Antum tinggalkan anak antum di pondok pesantren, pisah cuma setahun. Antum cium anak antum Pak, nangis kita. Itu cuman sesaat, toh juga jumpa kita nangis. Nabi diambil semuanya kecuali siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Nabi Fatimah tidak lama setelah itu Fatimah juga meninggal. Kenapa? Berat, ditinggal wafat oleh ayahnya.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu ayyuhal ikhwatul kiram, apakah bermasalah bagi Nabi? Enggak. Yang Nabi takutkan cuma satu, apa itu? Di hari Taif, ketika Nabi dihinakan, Nabi disiksa, Nabi sampai nggak bisa jalan, bahkan Nabi sampai merangkak. Nabi ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kalau seandainya engkau nggak marah sama saya karena kesalahan-kesalahan saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa dihinakan, saya nggak apa-apa lidullahi, nggak apa-apa. Fala ubali, saya nggak pikirkan. Yang penting kau nggak marah sama saya. Bisa nggak kita gitu? Bisa nggak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Harta kita diambil, harta kita diminta, harta kita dipalak dan sebagainya. Nggak ada masalah. Yang kita takutkan kalau Allah marah sama kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, perlulah kita sadar bahwasanya amal-amal ini memang perlu kita sembunyikan. Jangan antum tampakkan di hadapan manusia. Bahkan Masya Allah, lihatlah orang-orang yang Allah cintai, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sayangi. Allah Pak sayang. Ana tidak pernah merasakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayang lebih besar dibandingkan kasih sayang Allah. Ana rasakan betul kasih sayang Allah jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang Umi Ana. Ana rasakan betul kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahil adzim, ana uqsim billah. Ana rasakan sampai detik ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar daripada kasih sayang Abah Ana. Jauh lebih besar daripada kasih sayang orang-orang yang sayang sama Ana. Kalau ana berbuat salah sama tetangga, kalau ana berbuat salah sama antum, mungkin antum benci sama ana. Hatta ana minta maaf sama antum, mungkin antum tetap benci sama ana. Tapi kalau ana berbuat salah berkali-kali di hadapan Allah, Allah manggil lagi. Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, yang telah melampau atas dirinya dengan maksiat-maksiatnya. Antum Pak yang sudah jauh dengan zinanya, yang sudah jauh dengan melihat yang haramnya, yang sudah jauh dengan mendengarkan ghibahnya, musiknya, namimahnya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampunkan segala dosa. Allah sayang sama kita, rahim. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, antum tahu, itu dengan hamba-hambanya yang di malam hari berdua-duaan dengan Allah. Wallahi innal khalwata lanadzidatun. Sesungguhnya yang namanya khalwat itu ada ladzahnya, ada kelezatannya. Ladzid, lezat kita rasakan Pak. Ladzatul khalwa bainana wa bain Allah. Antum akan merasakan nikmat itu Pak. Bagaimana anda nggak merasakan nikmat antara anda dengan Allah, sedangkan anda tuh merasakan nikmat kalau anda berdua-duaan dengan istri anda, berdua-duaan dengan anak anda. Lihatlah kondisi kita saat ini, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang Allah cintai, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Punggung-punggung mereka, pinggang-pinggang mereka kering tersentuh dari apa? Kasurnya. Apa yang mereka kerjakan? Yad'una rabbahum, di malam hari mereka ini berdoa kepada Allah, khaufan wa tama'a, takut kepada azab Allah dan berharap dari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang Allah cintai, jarang tidur. Antum tidur berapa jam Pak? Kita ini sehari tidur berapa jam? Malam hari berapa? Kata orang-orang berapa jam? 8 jam, Masya Allah. 8 jam nih bangkong. Bangkong. Enggak Pak. Antum tuh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin 4 jam. Tidur tuh 4 jam. Zakir naik, tidur tuh 3 jam. Antum berapa jam? 8 jam. Udah gitu banyak nontonnya pula. Masya Allah. Begadang malam, iya. Kapan Indonesia main tanding?
Tanding bola bisa begadang. Kalau enggak tidur dia, Masya Allah. Antum yakin dicintai oleh Allah? Hati-hati Pak, jarang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin, beliau itu hobi tegakkan malamnya di malam hari, nggak ada yang tahu, tapi anaknya tahu, Masya Allah. Anaknya ini sering membuatkan kopi, gahwa, tahu Pak? Buatkan kopi, dan di sini Masya Allah Pak, ya kayaknya kopi ini laku di sini ya, semua kopi. Anak ini hobi kopi Pak, dan Masya Allah datang ke Pontianak sikit-sikit kedai kopi. Nanti maju lagi kedai kopi, maju lagi kedai kopi, Masya Allah. Banyak kedai kopi tapi hobi tidur. Gimana? Kedai kopi itu di mana-mana kopi. Anak ini ngopi ini Pak 4 gelas dalam sehari. Tapi tidak pakai gula nih, tidak pernah pakai gula. Sesekali aja kayak di sini, anak sesekali aja. Kalau dulu tidak pernah di pondok. Ustadz di pondok kami ini di Muhammad Bani tidak pernah pakai gula tuh, tidak pernah. Kopi hitam-hitam gitu aja. Atau minuman pakai susu, nggak ada gula sama sekali. Hobi kami Pak. Memang ustadz di pondok tuh kapan pulang dari kantor tuh jam 1, jam 12 rata-rata. Mereka tuh sibuk ngurus santri, habis kajian mereka tuh belajar lagi, murojaah, pulang dari kantor tuh jam 1, jam 12 biasa sama mereka. Nah, antum tahu Masya Allah, dosen-dosen kami di sini Imam Syafi'i itu Masya Allah, Ustadz Syafiq tuh Pak paling kuat itu baca kitab. Mahasiswanya main-main, gurunya kitab baca, kuat Pak fisik beliau. Nah, Allah alam, itu keberkahan yang Allah berikan untuk beliau. Jalan sana dakwah, sini dakwah, sana dakwah, nyampe kampus ngajar lagi. Setahu anak beliau nggak pernah izin Pak, sakit tuh nggak pernah. Anak selama 4 tahun di sana kuliah, nggak pernah beliau ini izin sakit. Padahal jadwal beliau tuh full padat. Itu kenapa? Allah alam, yang jaga tuh Allah nampaknya. Keberkahan, fadillah yahfadka. Jagalah agama Allah, yahfadka. Niscaya Allah akan menjaga engkau. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ada satu keutamaan salat malam ya, sendirian. Perhatikan dalam Masya Allah. Hadis Nabi, ini hadis Nabi, hadis yang sahih. Beliau katakan, alaikum biqiyamil lail. Tegakkanlah salat malam kalian. Salat malam kalian tegakkanlah. Perintah Nabi, Pak. Perintah Nabi. Kenapa? Fa innahu da'bu salihin qablakum. Salat malam itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jangan enggak salat malam, Pak. Jangan. Tegakkan malam antum. Salat malam kita sebelum tidur. Kalaupun bisa sebelum subuh bangun, bangun habis salat, enggak ada masalah. Tapi salat malam. Kenapa kata beliau? Beliau katakan, wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Yang namanya sholat malam itu memudahkan seseorang dekat dengan Allah. Wallahil adzim, antum kalau mau dekat sama asatidah susah, kecuali panitia yang bisa dekat. Percaya antum? Susah, nggak gampang. Itu mau dekat sama makhluk makhluk Allah. Antum kira mudah dekatkan dengan Allah tanpa antum istilahnya beramal santai-santai saja? Nggak bisa. Tapi Allah kasih kemudahan. Syaratnya apa? Qiyamul lail. Qurbatun ilallah. Kalau antum mau dekat, nih tiket untuk dekat dengan Allah, qiyamul lail. Antum senang kan dekat sama ustaz-ustaz? Senang lah. Tapi sama Allah antum nggak senang. Rugi Pak, wallahi rugi. Antum tinggalkan sholat malam gimana? Antum muslim. Tapi apa kata Nabi kita wasallam, wa manhatun 'anil itsm. Kalau antum hobi maksiat lagi, antum bisa cegah dengan sholat malamnya. Wa takfirun lisayyi'at, dan sholat malam yang antum kerjakan ketika sendirian itu bisa menghapuskan dosa-dosa antum. Terakhir apa? Antum perhatikan masyaallah. Wa mat'adatun lid-da'i 'anil jasadi. Sholat malam itu menghilangkan penyakit dari jasad-jasad antum, dari tubuh-tubuh antum. Atau membukti Nabi umur 50 tahun berjihad. Nabi 40 tahun diutus jadi apa? Nabi. 13 tahun di Mekah nggak ada jihad, Pak. 40 tambah 13 berapa tahun? 53 tahun. Habis itu hijrah ke Madinah. Perang pertama, perang apa? Badr. Umur 50 tahun naik kuda. Antum 50 tahun naik kuda, punggung antum apa kabar?
Udah encok ini kan, sampai harus pakai hot and cream nih punggung nih. Saking udah encok itu, Masya Allah, 50 tahun. Naik kuda, naik motor aja nggak bisa. Sakit punggung. Nabi 50 tahun. Antum tahu 50 tahun juga syujara suhu. Nabi hancur, kepalanya itu pecah, gigi itu patah. Kok bisa kuat Nabi? Sholat malam. Makanya antum tahu besoknya perang Uhud nih, besoknya Nabi berangkat lagi perang, ngejar orang-orang kafir, menang akhirnya. Habis. Kalau kita Pak sakit, kalau di zaman dulu kita ini hidup, perang Uhud kalah, kita masuk rumah sakit, mungkin 1 minggu baru keluar. Nabi besoknya berangkat lagi Pak, jihad, kejar nih, ngikuti jejak orang-orang kafir Quraisy yang mengalahkan umat Islam dalam perang Uhud. Dapat oleh Nabi, menang Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Fisik yang kuat Nabi SAW. Antum tahu umur 60 tahun masih sholat malam, sampai terakhir sholat malam 1 rakaatnya itu 5 juz. Al-Baqarah, Ali Imran sama An-Nisa. Kuat Nabi Pak, hatta tawarramat qadamah, wajarlah kaki Nabi bengkak. Nabi nggak sakit, bengkak, tapi Nabi nggak rasakan sakit. Antum kalau sholat tarawih, imam baca alif lam mim, mundur teratur, Masya Allah. Ada adalah kawan-kawan kami lah, Masya Allah, kawan kami, santri. Sholat tarawih di pondok tuh panjang sholat tarawihnya. Pondok kami di Bukhari itu Pak, dulu itu, sekarang kayaknya 1 hari itu setengah juz, jadi cuma 5 lembar aja. Dulu panjang, Masya Allah. Pas sudah baca alif lam mim, Pak mau masuk masjid, alif lam mim ini cari masjid lain, akhirnya masjid kampung Pak sholatnya. Itu santri, apalagi kabar awamnya. Masya Allah. Nabi Pak 5 juz aman Nabi SAW. Ibn Mas'ud nggak tahan Hudzaifah ini sampai getar kakinya. 1 rakaat 5 juz. Nabi sholatnya 11 rakaat, tapi Nabi nggak sakit, sholat malam. Masya Allah, habis waktu itu. Baik, ala kulli hal Pak, di sini antum beribadah kepada Allah, jangan suka dikenang, jangan suka disanjung, jangan suka dipuji. Beramal cukup antara antum dengan siapa? Allah. Dan ana nasihatkan untuk antum semua Pak, antum sekarang sudah di sini rame, duduk antum di sini, ana wasiatkan antum Pak, istiqamah. Wallahi ana nasihatkan antum, ana cinta antum, ana uhibbukum fillah, ana cinta antum karena Allah, istiqamah. Antum udah balik nih sekarang, mungkin antum nggak nampak di masjid dulunya, atau sudah futurnya. Ini titik awal. Ana harapkan ana pulang dari sini nanti, antum istiqamah. Wasiat ana itu istiqamah antum. Rajin sholat antum, jaga sholat malam antum, dekat sama Allah, cintai Allah, Allah akan cinta sama kita, Allah akan sayang kita. Itu nasihat ana. Ala kulli di sini, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat temanya. Kalau benar datang dari Allah, dan kalau salah datang dari anak pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wassalamualaikum. Kalau ada pertanyaan, ada nggak? Mana? Tafadhal Ustaz. Bismillah, ini benar ya Ustaz. Yang pertama, bagaimana saat kita ingin bersedekah, terbesit di hati kita ada perasaan ria ingin dipuji, lalu kita tekan perasaan itu, kita paksakan untuk tetap bersedekah. Bagaimana dengan keadaan ini? Karena saya pernah mendengar dari salah satu ustaz, ibadah harus dipaksa. Nah, betul. Kalau seandainya kita mau beribadah, sedekahnya, sholatnya dan sebagainya, tiba-tiba muncul keinginan untuk riya, apa solusinya? Jangan tinggalkan amal tadi, biarkan lawan tetap bersedekah, lawan ingin dipuji tadi lawan. Kenapa? Kalau antum tinggalkan bahaya. Apa kata para ulama salafun salih? Tarkul amali min ajli riya'i fa huwa riya. Meninggalkan amal karena takut riya, maka itu apa? Riya itu sendiri. Berarti kan antum tinggalkan karena manusia kan? Antum tinggalkan amal tadi kan karena dilihat orang. Ya riya juga. Maka apa? Tetap bersedekah atau mengucapkan astagfirullah.
Rabbana taqabbal minna ya Allah, terimalah dari saya. Jangan antum tinggalkan, itu solusinya. Dan antum banyak-banyak isti'adah kepada Allah dari waswas syaitan. Itu yang membisiki siapa? Syaitan. Kalau sudah ada terbesit seperti itu, antum ucapkan wa a'udzubika rabbi ayahdurun, ya Allah aku berlindung pada engkau ketika mereka hadir memberikan waswas untuk saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Antum kasih Rabbana taqabbal minna ya Allah, terimalah amal kami. Jadi seperti itu solusinya. Jangan sekali-kali antum tinggalkan perbuatan itu. Kalau antum tinggalkan ya sama saja antum kerjakan, antum tinggalkan itu untuk apa? Riya, berarti sama-sama riya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Baik, kemudian bismillah. Pada saat kita bersedekah, kita niatkan bersedekah atau berwakaf untuk kedua orang tua, kedua orang tua, ke istri, ke anak-anak kita, ke abang-abang kita, ke adik-adik kita. Apakah kita perlu menyampaikannya ke mereka saat maksudnya kita infokan ke mereka bahwa kita berwakaf atas nama mereka? Nah, tidak perlu disampaikan. Kenapa? Karena Allah tuh tahu niat-niat kita. Allah tahu ma tukinnu fis sudur. Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati kita. Allah tahu. Allah ya'lamul ghaib. Allah mengetahui hal-hal yang ghaib yang ada di hati manusia. Sudah tahu. Jadi tidak perlu diucapkan, tidak perlu disampaikan. Sudah. Kita ini bersedekah, ya sudah. Cukup diam saja. Tidak usah disampaikan ini dari ini dari itu. Itu sudah dicatat dari niat-niat kita oleh Allah. Dan kan nggak perlu kan pandangan mata manusia, nggak perlu. Untuk apa? Yang tahu ini siapa? Allah SWT. Jadi kata para ulama tidak perlu, kecuali antum ini dalam kondisi apa? Kurban, untuk pembeda. Dan ini dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Allahumma hadza anni, ya Allah dari saya, wa an ummati alladziina lam yadhbahu. Ini dari saya dan dari umat saya yang belum menyembelih. Dan kalau kita mau menyembelih, semisal antum nitip nih daging kurban ke anak atau hewan kurban ke anak, Ustaz tolong sembelihkan. Tapi mana tanya, siapa nama antum? Fulan ibn Fulan. Tapi mana akan katakan Allahumma hadza an Fulan ibn Fulan. Bismillah, Allahu akbar. Anda ucapkan itu. Kenapa? Ini dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Pak, cukup Allah sudah tahu niat isi hati kita. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal yang lain. Bismillah. Apakah termasuk istidraj, dimudahkan bertolibul ilm, punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan, menampakkan amanat dengan niat memotivasi istri dan anak dan orang lain, apakah boleh? Ustaz, jazakumullah khair. Masya Allah ya. Apakah istidraj menuntut ilmu tapi nggak mengamalkan? Iya. Ana katakan bittaba, tentu jelas sekali. Kenapa? Karena fungsinya ilmu untuk diamalkan. Apa kata para ulama? Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Ilmu tanpa ada amal seperti pohon tanpa ada buah, tidak bisa diambil manfaatnya. Rugilah kita. Karena memang fungsinya ilmu untuk diamalkan. Kita ini masuk surga bukan dengan koleksi ilmu kita. Orang Yahudi ini Pak banyak ilmunya tapi tak diamalkan. Banyak ilmunya. Ternyata Allah hinakan mereka dengan banyaknya ilmu tapi nggak diamalkan. Apa kata Allah orang Yahudi ini, Bani Israel? Kal himar yahmilu asfara. Permisalan mereka ini seperti himar, keledai. Bebal keledai itu, Pak. Tapi apa? Yahmilu asfara, bawa kitab. Kalau bawa kitab kuat, tapi koleksi saja. Koleksi nggak diamalkan, seperti himar. Dan itu istidraj. Antum dimudahkan ngafal ini, ngafal itu dan sebagainya, nggak diamalkan istidraj. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa numli lahum inna kaidi matin. Kami akan istidraj mereka dari jalan yang mereka enggak tahu dan kami undur azabnya, sesungguhnya azab kami sangatlah pedih. Itu istidraj ayyuhal ikhwatul kiram. Tapi bolehkah kita tampakkan amal kita agar dicontoh oleh orang lain? Boleh, tapi diikhlaskan. Kenapa? Kita tidak bisa nuding orang ketika beramal soleh di halayak umum. Oh riya, nggak boleh.
Karena riya ini nggak ditentukan apakah secara nampak ataukah secara diam-diam. Tapi biasanya orang kapan tidak riya itu ketika amal tersebutnya jauh lebih banyak dibandingkan amal yang nampak gitu. Tapi boleh dinampakkan karena sebagai qudwah hasanah. Kan Nabi kan sering beribadah, dinampakkan juga oleh Nabi. Tapi seringnya apa? Sembunyi-sembunyi. Apa kata Allah? Sedekah saja. Apa kata Allah? In tubdu shadaqat fa ni'mahi. Kalau engkau tampakkan sedekah, fa ni'mahi, kata Allah. Bagus sekali, bagus, kata Allah. Engkau tampakkan, bagus. Kenapa? Untuk jadi contoh yang lain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi ini adalah contoh yang baik bagi kita. Kenapa? Sedekah beliau rajin dan sebagainya. Ini kan nampak nih kan? Fa ni'mahi. Tapi yang ikhlas dari mana kita tahu? Pak, bandingkan lebih banyak yang batinnya atau yang zahirnya. Silahkan. Tapi apa kata Allah setelahnya? Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Kalau kalian sembunyikan dan kalian langsung kasih ke fakir miskin, itu jauh lebih baik. Jadi boleh kita beramal saleh, kita tampakkan tujuannya agar diikuti oleh orang. Tapi ikhlaskan untuk Allah SWT. Jadi untuk sebagai pelajaran saja, ngajarkan dalam bentuk uswah, kedua. Karena gini Pak, ulama salaf zaman dahulu pernah mengatakan anak-anak itu akan belajar dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Antum percuma Pak nyuruh anak antum sholat, antum baik nggak sholat. Antum tahu kan dulu tuh, ya Allah akbar, nak berangkat ngaji TPA, ini emaknya ngomong, emaknya nonton sinetron, anaknya juga bakal malas. Nggak usah Pak ngomong itu, nggak usah. Antum tunjukkan dengan kedua antum. Antum rajin sholatnya, anak antum akan rajin sholatnya. Yakin saya kena yakinnya. Tapi kalau antum malas ke masjid, anak antum akan susah disuruh ke masjid. Lihat sekarang anak-anak muda sekarang, ketika sudah dipanggil azan untuk sholat, diambil HP-nya, marah mereka, nangis mereka, merengek mereka. Wallah. Kenapa? Mereka lihat apa yang mereka contoh. Tapi kalau seandainya kita tampakkan bagaimana kita dengan Allah, mereka kapan nggak diajak sholat nangis mereka. Makanya Pak, contoh ini penting. Antum boleh ngamalkan soleh agar dilihat oleh anak antum, boleh. Tapi lebih banyak batinnya daripada apa? Zahirnya. Jadi antum tunjukkan gimana antum sholat malam di hadapan anak-anak antum, boleh, silahkan, nggak ada masalah. Tapi lebih banyak antum sendirian, bainakum wa bainallah, antara kita semua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Fadlan min silakan. Bismillah Ustaz, jika kita sudah berusaha untuk menyembunyikan amalan, namun ada yang bertanya tentang amalan kita, terkadang menjawab seperlunya tapi ditanya lagi dan lagi, yang kita khawatirkan terbuka sudah amalan yang awalnya mau disembunyikan. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Naam, taib. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya kita ditanya seperti itu, boleh kita jawab, seperlunya. Dan ini pernah terjadi di Nabi kita SAW. Nabi SAW kumpul bersama para sahabatnya. Nabi mengatakan, man ada minkumul yawma maridha, siapa yang di hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar ngomong, ana. Boleh, jelaskan, boleh. Ketika tanya, boleh, ana. Ini jadi qudwah tadi. Jadi apa? Contoh. Yang kedua, Nabi nanya, man asbah minkumul yawma sha'ima, siapa yang di hari ini yang sudah berpuasa? Apa kata Abu Bakar? Ana, saya. Insyaallah. Wa man tabi'a minkumul yawma janazatan, yang siapa dari kalian yang sudah ikut jenazah, yang ngiring jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar lagi ngomong, ana. Saya lagi. Masya Allah. Semuanya Abu Bakar. Jadi bolehkah kita jelaskan? Boleh, tapi sebenarnya saja. Tapi itu kalau antum kuat. Kalau antum nggak kuat, antum lebih rentan kepada riya, udah Pak, tutup. Antum diam saja. Kuf alaika lisan. Jadi kalau Abu Bakar bisa dia jelaskan, karena memang amal di Abu Bakar ini memang banyak. Antum tahu Umar bin Khattab nih berusaha mengalahkan Abu Bakar, amalnya nggak bisa. Pernah Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan, ini kata Umar, kana Rasulullah SAW ya'iduna bil mau'izah
Ya'idu Nabi sadaqah. Nabi SAW memberikan kami nasihat untuk rajin sedekah. Fawafaqa dzalika fawafaqa dzalika al-yawma mali indi. Ternyata di hari itu harta saya lagi banyak. Kata Umar, saya akan kalahkan Abu Bakar hari ini. Saya akan sedekahkan, kalahkan Abu Bakar. Masya Allah. Nabi lagi kumpul, Masya Allah. Nabi tanya nih, Umar, engkau sedekah berapa hari ini? Nisfi mali. Nisfa mali, aku sedekahkan setengah harta saya. Setengah loh Pak. Harta Umar lagi banyak nih. Disedekahkan, dikasih semuanya setengah. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluarga engkau? Apa yang engkau sedekahkan hari ini? Ya Rasulullah, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sedekahkan semuanya. Tidaklah aku tinggalkan untuk keluarga saya kecuali hanyalah Allah dan Rasul yang setuju. Umar kaget. Ya Allah. Kalah lagi siapa? Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi la nasbiku Aba Bakrin abada. Kami nggak bisa ngalahkan amalnya siapa? Abu Bakar. Antum tahu Pak, Masya Allah, Abu Bakar nih karena firman Allah, fastabiqul khairat, lomba-lomba kalian dalam apa kebaikan. Ada satu kasus lucu, Abu Bakar sama Umar, Masya Allah. Jadi Abu Bakar, Umar sama Nabi nih Pak, ini tiga sahib yang dekat sekali, Masya Allah. Di Gunung Uhud ya juga seperti itu, meninggal dikuburkan juga bertiga, dekat sekali Pak, Masya Allah. Antum tahu? Umar bin Khattab ini cerita, suatu saat Nabi SAW itu dengar suaranya Ibn Mas'ud bagus sekali bacaan Qurannya, Masya Allah, bagus. Kata Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yaqra'ul Qur'ana kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Barang siapa yang mau membaca Quran sebagaimana dia diturunkan, bacalah Quran sebagaimana bacanya siapa? Ibn Mas'ud. Umar nih mau ngalahkan Abu Bakar. Ini kebaikan nih. Saya mau kalahkan Abu Bakar. Saya mau kabarkan siapa? Ibn Mas'ud. Langsung pulang Umar, siap-siap, langsung ke rumahnya Ibn Mas'ud. Ketok pintu rumah Ibn Mas'ud. Rasulullah SAW mendengarkan bacaan engkau tadi, dan beliau mengatakan, man sarrahu an yaqra'al Qur'ana kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Barang siapa yang suka membaca Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, bacalah sebagaimana bacanya Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibn Mas'ud? Oh itu, aku sudah dengar dari Abu Bakar. Apa kata Umar? Iyakun yaf'al. Kalau itu memang betul-betul dikerjakan oleh Abu Bakar, fa innahu sabbakun bil khairat. Nggak akan bisa dikalahkan Abu Bakar lagi. Sudah Abu Bakar, amal-amal semua dikerjakan. Baik, kita kembali ke tema. Jadi Abu Bakar pernah jelaskan amal? Beliau pernah. Beliau ditanya, beliau jelaskan. Ana. Boleh. Tapi Pak, kalau kita merasa tidak aman, jangan. Paham sampai sini? Tapi kalau antum jelaskan, jadi antum nggak bisa menghukum. Oh ini riak dia jelaskan gini. Enggak, orang ditanya kok. Sah-sah saja. Jadi seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Taib ini yang dapat anak sampaikan, ini sudah selesai jam 9, Masya Allah waktu kita. Aduh Pak, anak sudah selesai tugas ini. Ini mandat dari Allah, Insya Allah. Letih kita, letihnya antum semua, Insya Allah sudah dicatat oleh siapa? Allah. Mudah-mudahan kita nggak pernah bisa pastikan, Pak. Tapi antum berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ana harapkan mudah-mudahan perjumpaan kita yang singkat ini bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk antum semua, Masya Allah. Untuk kita semua. Dan anak sampaikan besok ini kita masih ada kajian ya di Al-Mukhlisin ya, di Al-Mukhlisin Insya Allah pada subuh. Habis itu anak bertolak, Masya Allah, dari Pontianak ini ke Sumsel. Dakwah lagi di Sumsel. Anda tahu lagi kapan kita jumpa nih Pak? Tidak tahu lagi ya. Tapi mudah-mudahan anak berharap Pak, ini perjumpaan bukan yang pertama dan terakhir. Ya, anak berharap Pak, mudah-mudahan kapan lagi anak jumpa di sini antum masih istiqamah. Anak masih istiqamah, antum juga terus ats-tsabat 'ala din. Taib, apa yang benar datangnya dari Allah, antum ambil Pak, jangan antum tersinggung. Kalau antum tersinggung, antum minta maaf. Tapi kalau itu benar, kalau Allah sama kalau Rasul, antum ambil. Dan kalau itu salah, itu datangnya dari anak pribadi dan syaitan,
dan ana astaghfirukum, ana mohon maaf atas kesalahan ana dan ana minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.